Pokoknya kamu ke depannya selalu orang tua mendoakan tidak putus-putus untuk anak-anaknya. Dan semangat saya juga muncul ke anak-anak. Kita tidak memperlihatkan kesedihan di depan anak. Saya selalu semangat untuk anak-anak. Ya. Dan itu yang membuat ibu takut. Apalagi bekal belum cukup. Iya. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kegelisahan terhadap bencana, perang, dan berbagai kabar yang membuat orang berkata, apakah kiamat sudah dekat? Nah, saat ini kita akan memahami lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya Islam memandang semua ini. Apakah kita perlu panik atau justru memperbaiki diri? Karena yang terpenting bukan kapan kiamat terjadi, tetapi sudah sejauh mana kita menyiapkan bekal sebelum menghadapi ilahi. Silakan kepada Ustadz Asad untuk menyampaikan tausiahnya. Ibu. Pemirsa RCTI yang dirahmati oleh Allah, segala kerusakan dan kekacauan di bumi ini adalah peringatan agar manusia kembali kepada Allah. Karena Allah sudah katakan bahwa setiap kerusakan yang terjadi di darat maupun lautan karena tangan-tangan manusia. Bahkan musibah yang terjadi dalam diri kita pun seringkali karena akibat kita sendiri. Sehingga Allah datangkan musibah itu. Wa ma asabat min musibakum fabima kasabat aidikum. Bahwa setiap musibah yang terjadi itu karena campur tangan manusia yang menyebabkan itu datang. Dan kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi, bukan karena kerusakan di dunia, tapi memang Allah sudah tetapkan waktunya. Bahkan Allah turunkan satu surat yang berbicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Allah katakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia ibu seperti kapas yang berterbangan. Ibu kebayang nggak terbang? Kebayang? Gimana? Melayang? Seperti kapas. Seperti itu. Lalu apa persiapan kita? Jangankan manusia, ya, gunung-gunung pun itu berhamburan. Dan tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana perihnya ketika datangnya hari kiamat. Makanya nanti kalau ibu nih ya, insya Allah beriman ya, Allah nanti akan buat ibu meninggal duluan bu, sebelum datangnya hari kiamat. Iya, ibu mau meninggal duluan atau belakangan? Hah? Allah yang mengatur semua. Yang di sini mau yang duluan atau belakangan? Allah yang ngatur. Kalau duluan diaturnya sama Allah? Oh. Tidak ada yang tahu kematian, Ibu ya. Insya Allah kita semua yang penting mati dalam husnul khatimah. Maka persiapkan iman kita untuk menyambut hari kiamat. Karena nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun ketika ditanya, Nabi bilang yang ditanya pun tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Jaga sholat kita, perbanyak amal kebaikan, Ibu ya. Kurangin gosip, gibah, apalagi yang biasa dilakuin? Julid, apalagi? Ngutang, suka ngutang, ya, sirik, apa? Bully, ngutang gara-gara laki. Aduh, kasihan banget, Masya Allah. Curhat lagi nih. Ibu cinta betul sama suaminya ya. Bucin. Oh, Masya Allah. Ya. Maka benarlah apa yang disampaikan Allah bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Dan bagi mereka nanti yang akan menerima catatan dari tangan kanan, Allah masukkan ke dalam syurga. Ada satu syurga,
namanya Al-Aiman, yaitu khusus untuk mereka dari jalur kanan yang tanpa hisab. Semoga kita semua masuk lewat situ ya Bu ya. Minimal kita masuk Ar-Royan ya Bu ya. Dari pintu yang berpuasa. Jangan sampai kita di sisi kiri, kita akan masuk ke neraka Ibu. Kebayang nggak Ibu neraka itu? Ibu kalau kena api sedikit di kompor, panas nggak? Panas. Lebih panas mana sama ini? Omongan Ibu. Hah? Lebih panas Ibu kalau gosipin temen kayaknya. Ya. Maka ayo, kiamat itu pengingat Ibu ya. Bukan jadi buat kita takut, pengingat. Pasti akan datang. Sama seperti ketika kita berpuasa, kita yakin akan ada waktu berbuka. Maka ketika kita hidup pun, yakinlah ada masanya itu berakhir. Insya Allah. Ustadz, terima kasih banyak Terima kasih. Ustadz. Iya. Masya Allah. Banyak manfaat ya dengan kita menonton acara penyejuk hati, terutama di bulan Ramadan di sore hari untuk ibu-ibu yang sedang mempersiapkan masakan berbuka puasa nantinya ya. Kita ngabuburit lagi yuk. Ke curhat yang berikutnya lagi, siapa yang mau curhat? Oke, silakan. Ya Allah Bu, biasa aja kali Bu. Saya. Oh semangat, iya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni dari Majelis Taklim Baitul Jannah Ciganjur. Ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ketika kita mendengar pembahasan tentang kiamat, kadang terasa hati itu kadang ada rasa takut gitu yang sangat besar gitu loh. Terus gimana cara menyikapi perasaan kita ini? Terus kita ini kan juga iman kita juga belum cukup Ustadz. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah ini gimana nih untuk mempersiapkan diri kita ya. Baik langsung saja Ustadz Ahilman, mangga. Ibu, Ya. izin Ahilman mau tanya sama Ibu. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu takuti dalam hidup selama ini? Saya takutnya karena kan kita udah sholat ya, sudah berbuat baik, sudah pokoknya semuanya sudah kita lakukan gitu. Terus dengan dengar ada kiamat yang udah tsunami di mana-mana gitu kan. Alhamdulillahnya kita tidak dapat sih Ustadz gitu. Tapi kan kita untuk contoh seperti itu kita harus lebih baik atau untuk kedepannya gitu. Mudah-mudahan sih kita ahli surga gitu. Amin. Ada nggak yang Ibu takuti dari keluarga Ibu? Dari anak-anak, Iya, kehilangan anak. kekhawatiran untuk berpisah sama keluarga. Iya, Ada kekhawatiran itu? ada. Gimana kalau Ibu melihat anak-anak dan keluarga Ibu di rumah? Karena anak saya juga ditinggal sama papahnya dari kelas 3 SD. Saya berjuang menghidupi 3 anak kembar ya Ustadz. Dan yang adiknya yang kembar di Papua, di Jayapura, beasiswa di UI. Terus yang kedua kembarnya yang kakaknya di UIN, beasiswa juga fisika. Terus yang pertama cowok umur 28. Ini juga masih kadang mau kerja mau tidak, tapi saya menyikapinya dengan sabar. Pokoknya kamu kedepannya selalu orang tua mendoakan tidak putus-putus untuk anak-anaknya. Dan semangat saya juga muncul ke anak-anak. Kita tidak memperlihatkan kesedihan di depan anak, saya selalu semangat untuk anak-anak. Dan itu yang membuat Ibu takut. Apalagi bekal belum cukup. Iya, Anak-anak juga kalau Ibu kembali kepada Iya. Allah, mereka sendirian. iya. Sudah lama ayah meninggalkan Sudah keluarga. hampir 20 tahun ya Ustaz. Baik Ibu, kalau anak-anak Ibu nonton hari ini, Ibu mau bilang apa sama anak-anak Ibu? Kepada anak Uma, Yoga, Devina, Devani, Uma tetap semangat untuk mendidik kalian sampai jannah, sampai orang tua menghentikan titik darah terakhir. Karena
buktikan ke almarhum papa kamu. Karena dari masih SD belum menikmati kebahagiaan yang sekarang dinikmatin sama anak-anak kami, Ustadz. Ya, baik Ibu Boleh Yuni. peluk ibunya di samping. Ya. Baik. Ibu. Ketakutan tentang bekal kita untuk bertemu dengan hari kiamat itu hal yang wajar. Takut karena bekalnya belum cukup. Takut karena amalnya belum banyak. Takut karena dosanya tidak terhitung. Tapi bukan berarti ketakutan itu membuat kita terdiam. Justru ketakutan itu membuat kita semangat, termotivasi untuk menjadi orang baik dari hari ke hari. Bukankah itu yang Nabi sampaikan? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan siapa yang hidupnya hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia orang yang celaka. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka pesan AA, ibu sayang, belajar ya jadi istri yang baik. Amin. Belajar ya jadi ibu yang baik. Para suami, para ayah di luar sana, belajar juga jadi ayah dan suami yang baik. Insya Allah kebaikan kita akan jadi kekuatan yang tidak harus membuat kita takut untuk bertemu dengan hari kiamat nanti. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Hilman. Iya, semoga menenangkan Ibu Yuni dan kita tugasnya adalah untuk terus berikhtiar, berusaha ya menjadi yang terbaik. Kalau gitu saya mau istirahat sejenak ya. Mungkin Anda mau sedikit rehat dulu ya, tapi nanti kembali lagi ya di Penyejuk Hati. Sejuk di hati.